Di episode sebelumnya di bawah langit biru yang diterjang angin kencang, Xiao Yan memimpin pasukannya menuju arus langit kuning misterius. Tapi lawan mereka tak main-main, lebih dari 30 Douzun, 8 di antaranya level tinggi. Sementara itu, di benteng yang diselimuti kabut hitam dan gelegar petir, Kailin berdiri gagah bersama putri kecilnya, Xiao Xiao, yang bermata polos tapi menyimpan darah Xiao Yan. Suasana tegang, kalau benteng ini jatuh, semuanya tamat. Saat genderang perang menggetarkan langit, muncul pria berpedang emas dengan tatapan buas. Ia menertawakan Kailin, mengancam, "Menyerahlah pada sekte singa mendalam, atau semua di sini akan kubantai." Di kejauhan, Xiao Yan sudah melesat bagai kilat. Pertempuran penentu, dan reuni keluarga, hanya tinggal hitungan detik. Langit mendung, udara penuh tekanan. Di atas benteng aliansi Yan, Kailin berdiri tegak. Tatapannya dingin menatap musuh di kejauhan. Aliansi Yan tak pernah menyerah. "Kami hanya tahu bertarung sampai mati," ucapnya datar. Di seberang sana, Si Tian, pemimpin sekte singa yang mendalam, tertawa sombong. "Medusa, jika kau menyerah, aku jamin tak ada yang akan terluka. Tapi jika tidak, kami akan hancurkan semuanya." Kailin tak membalas. Ia hanya mengangkat tangan. "Aktifkan formasi." Langit langsung bergemuruh. Perisai energi raksasa menyelimuti benteng. Pemanah bersiap. Balista besar mengarah ke langit, memancarkan kilau mematikan. Si Tian terdiam, tapi suara dingin terdengar dari belakangnya. "Jangan buang waktu, tangkap saja wanitanya. Jika klan Xiao lolos, kau yang bertanggung jawab." Itu suara Tianzun ke-9, tokoh menakutkan dari aula jiwa. Si Tian menggertakkan gigi. Lalu ia mengangkat tangan dan berteriak keras, "Semua pasukan, serang!" Tentara sekte singa menyerbu seperti banjir. Teriakan perang membelah udara. Dari atas tembok, Kailin memberi komando, "Pemanah, tembak!" Panah raksasa melesat seperti badai. Ratusan musuh tumbang, tubuh mereka terhujam dan terpaku ke tanah. Namun gelombang demi gelombang musuh terus datang. Langit dipenuhi cahaya Doqi. Si Tian menunjuk ke langit. "Hancurkan penghalangnya." Para elit Do Wang, Do Huang, hingga Do Zong dan Do Zun muncul. Mereka membentuk formasi, mengisi langit seperti badai besar yang akan menelan segalanya. Mereka memanggil binatang raksasa dari energi, setinggi 10.000 kaki, dan mengarahkannya ke perisai. Tumbukan hebat mengguncang langit. Perisai energi retak, dan akhirnya meledak. Hening sejenak. Kailin mengepalkan tangan. Suaranya tenang namun penuh semangat, "Tak ada jalan mundur. Di belakang kita ada tanah air kita. Ambil senjata kalian, dan bertarung sampai akhir." Suara para prajurit menggema, menggetarkan bumi. Pertempuran besar di benteng. Benteng aliansi Yan dikepung. Si Tian, pemimpin sekte singa mendalam, tersenyum dingin saat penghalang pelindung hancur. "Serang!" teriaknya. Pasukannya bagaikan badai menerjang tembok benteng. Dari atas tembok, Kailin mencabut pedangnya. Sinar pedang yang tajam melesat, menebas musuh yang mendekat. "Dokter peri kecil, jagalah Xiao Xiao," serunya. Xiao Xiao, gadis kecil itu, menggenggam kaki Kailin. Matanya berkaca-kaca. "Jangan takut, Mami akan kembali," ucap Kailin lembut, sebelum ia menyerahkan putrinya dan terbang ke udara. Di sana, Si Tian menantinya. "Si Tian, beranikan dirimu melawanku," bentak Kailin. Si Tian hanya tertawa. Dalam sekejap, keduanya bertarung sengit di langit. Serangan pedang Kailin cepat dan mematikan, sementara bilah emas Si Tian memblokir dengan kekuatan besar. Sementara itu, di dinding benteng, dokter peri kecil memeluk Xiao Xiao sambil melawan serangan musuh. Aliansi Yan berjuang keras, tapi pasukan sekte singa mendalam terus mendesak maju. King Lin datang membantu. Ia memanggil pasukan rahasianya, memperkuat pertahanan yang hampir runtuh. Namun, beberapa Douzun musuh melesat turun bagai bayangan gelap. "Tian Huo Zunze, mereka datang!" seru dokter peri kecil. Tian Huo Zunze memimpin sekelompok elit aliansi Yan maju, menerobos pertempuran. Tapi kabut hitam muncul, dan seorang lelaki tua bermata buas menyerang dokter peri kecil, mencoba meraih Xiao Xiao. Marah, dokter peri kecil melepaskan racun Doqi, menangkis rantai hitam. Namun, serangan lain datang dari sisi lain. Ia terdesak. Melihat celah, dokter peri kecil melempar Xiao Xiao ke arah Xiao Li. "Xiao Li, tangkap dia." Namun, sebelum Xiao Li berhasil meraih gadis kecil itu, seorang musuh menghantam dadanya. Xiao Li terhempas dengan darah muncrat. Orang tua itu tertawa kejam, tangannya hampir menyentuh Xiao Xiao. Kailin yang sedang bertarung menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. "Medusa, menyerahlah, atau anak ini." Belum selesai ia mengancam, tangan dingin tiba-tiba mencengkeram lehernya dari belakang. Suara tulang patah terdengar, tubuh lelaki tua itu terkulai tak bernyawa.
Di baliknya berdiri seorang pria berpakaian hitam. Wajahnya tenang. Ia meraih Xiao Xiao, memeluknya lembut. Ia mengangkat kepala, menatap ke arah Kailin yang menahan napas. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maaf, aku datang terlambat." Xiao Yan muncul di atas benteng, mengenakan pakaian hitam. Semua orang langsung mengenalinya. "Xiao Yan," seru mereka, antara terkejut dan gembira. Namun tiba-tiba, seorang ahli sekte singa yang mendalam meluncur seperti hantu dari belakang, menebas punggungnya. "Hati-hati!" teriak banyak orang. Tanpa menoleh, Xiao Yan hanya mengibaskan lengan. Si penyerang langsung terpental, memuntahkan darah, tak tahu kapan dia diserang. Xiao Yan menatap sekeliling. Dia mengangkat tangan. Serang. Puluhan sosok Douzun muncul di langit, seperti bintang jatuh. 30 Douzun berkumpul di benteng. Semua orang menahan napas. Ini kekuatan yang bisa mengguncang benua. Kakak tertua Hu tertawa dan memimpin serangan. Pertempuran hebat pun pecah. Xiao Yan menunduk. Di pelukannya ada seorang gadis kecil bermata besar. "Siapa namamu?" tanyanya lembut. "Xiao Xiao," jawab gadis itu malu-malu. Senyum hangat muncul di wajah Xiao Yan. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Gadis itu menatapnya lama. "Apakah kamu ayah?" bisiknya pelan. Hati Xiao Yan bergetar. Ia mencubit hidung kecil putrinya dan tersenyum. "Anak baik." Saat itu, terdengar teriakan. Xiao Ding datang sambil tertawa, diikuti Xiao Li. "Adik, akhirnya kau pulang," seru Xiao Li sambil memeluknya erat. Semua berkumpul, menatap Xiao Yan dengan perasaan lega. Kailin juga datang. Ia meraih Xiao Xiao dan memeluknya erat. Matanya menatap Xiao Yan dengan tatapan rumit. "Aku pikir kau tak akan kembali," katanya, suaranya menyembunyikan banyak keluhan. Xiao Yan mendekat, memeluknya perlahan. "Maaf, sudah membuatmu menanggung semua ini." Kailin terdiam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menggigit bibir dan berpaling. "Jangan kira aku akan memaafkanmu begitu saja." Xiao Yan tersenyum. Ia menatap Xiao Xiao. "Anak baik, ikuti ibumu. Ayah akan segera kembali." "Ayah, semangat!" Xiao Xiao mengangguk kecil. Xiao Yan berbalik, melangkah ke udara. Di depannya berdiri Si Tian, pemimpin sekte singa yang mendalam. Wajah Si Tian penuh kebencian. "Kau Xiao Yan," bentaknya. Xiao Yan tak menjawab. Si Tian marah, mengayunkan pedang emas besar dengan kekuatan penuh. Pedang itu menebas kepala Xiao Yan. Semua orang di benteng menjerit. Namun, pedang itu seolah menabrak gunung. Xiao Yan tak bergeming. "Apa?" Si Tian tercengang. Xiao Yan mengangkat telapak tangan. Api raksasa muncul seketika dan menghantam Si Tian. Tubuh Si Tian terbakar, terpental puluhan meter, lalu jatuh tak bergerak. Semua orang terdiam, menahan napas. Xiao Yan mendongak menatap kabut hitam di kejauhan. Suaranya bergema seperti guntur. "Tianzun ke-9, keluarlah." Sosok biru perlahan muncul. Itu adalah Xiao Yan. Tianzun ke-9 menatap dingin. "Jadi kau datang lagi. Kali ini, kau takkan lolos," katanya sambil tertawa meremehkan. Xiao Yan hanya tersenyum tenang. "Kau tak punya kemampuan untuk menahanku," jawabnya. Tianzun ke-9 mendengus. Dia memang tahu kekuatan Xiao Yan telah tumbuh pesat. Karena itu, dia berhati-hati. 3 lelaki tua berjubah hitam dari Hall of Souls tiba-tiba muncul di sampingnya. Mereka semua menatap Xiao Yan dengan tatapan jahat. "Mari kita tangkap dia bersama," salah satu dari mereka berkata dengan suara serak. Namun, tawa terdengar dari balik punggung Xiao Yan. 3 tetua Hu datang membantu. Kehadiran mereka membuat para penyerang gentar. "Kepala Pavilion Junior," kata tetua Hu tertua, "biar kami tangani 3 orang itu. Kau urus Tianzun ke-9. Xiao Yan mengangguk setuju. Kedua pihak pun bertempur sengit. Kabut hitam dan aura kuat beradu di langit, menimbulkan guncangan besar. Melihat rekannya terdesak, Tianzun ke-9 mengepalkan tangan. Energi gelap menyelimuti lengannya. Tubuhnya lenyap sekejap mata, muncul tepat di samping Xiao Yan dan menyerang cepat. Namun, Xiao Yan tetap tenang. Ia mengangkat telapak tangan, menangkap serangan itu tepat waktu. Kekuatan panas dan dingin meledak, membuat ruang di sekitar mereka retak. Tianzun ke-9 mundur terpental. Wajahnya pucat. Ia terkejut, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai puncak bintang 8 Douzun. "Beberapa tahun lalu kau cuma Do Huang, bagaimana bisa tumbuh secepat ini?" gumam salah seorang tetua di dinding benteng. Xiao Yan memandang Tianzun ke-9. "Sudah lama tak bertemu, tapi kau tetap di tempat yang sama," ucapnya datar. Marah, Tianzun ke-9 memanggil ribuan telapak energi hitam yang meluncur ganas ke arahnya. Namun, Xiao Yan melangkah santai di udara. Semua serangan itu tak ada yang berhasil mengenainya. Akhirnya, Xiao Yan muncul tepat di depannya. Api ungu kecoklatan menyala di telapak tangan Xiao Yan. Sekali tepukan, serangan terakhir Tianzun ke-9 hancur berkeping-keping.
Mata Tianzun ke-9 membelalak. Dia sadar tak lagi mampu melawan. Dalam kepanikan, ia berbalik hendak kabur. "Kenapa buru-buru pergi?" kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Tubuhnya hilang sekejap dan muncul di belakang musuh. Dengan sekali tamparan, cahaya hitam pekat mengalir, memancarkan aura penghancur yang membuat jantung Tianzun ke-9 menggigil ketakutan. Tangan itu turun pelan, seperti sabit kematian. Dalam keputusasaan, Tianzun ke-9 berteriak keras. "Kakak keempat, selamatkan aku." Xiao Yan sempat terkejut saat mendengar jeritan Tianzun ke-9. Tanah di bawah sudah banjir darah. Dia tahu, masih ada musuh kuat yang belum muncul. "Aku bunuh kau dulu," ucap Xiao Yan dingin. Dia mendorong telapak tangannya. Lingkaran cahaya hitam menyapu cepat. Tianzun ke-9 panik. Ia mencoba kabur, tapi cahayanya tak terbendung. Dalam sekejap, cahaya hitam menangkap lengannya. Teriak Tianzun ke-9 saat lengannya terkoyak. Ia memotong sendiri lengannya demi lepas. Tapi Xiao Yan sudah mempersiapkan serangan berikutnya. Tiba-tiba, dari jurang yang dalam, naga darah besar menyembur ke langit. Dengan raungan ganas, naga darah itu menerjang Xiao Yan. Namun Xiao Yan tidak menghindar. Ia tetap meraih Tianzun ke-9 dan melahap tubuhnya dengan cahaya hitam. Tubuh Xiao Yan dihantam naga darah. Ledakan cahaya merah memenuhi langit. Semua yang menyaksikan terdiam ketakutan. Sesaat kemudian, suara langkah kaki terdengar. Sosok kurus muncul dari kabut darah. Xiao Yan masih berdiri, tak terluka. Sorakan mengguncang benteng. Dari dalam jurang, lautan darah perlahan naik. Sosok tinggi berjubah merah darah muncul. Matanya merah menyala, suaranya serak. "Kau pantas menjadi lawan penting bagi Hall of Souls," ucapnya datar. Xiao Yan menatapnya waspada. Tetua Hu berbisik, "Hati-hati. Dia Sue He, ahli legendaris yang menguasai transformasi darah." Sue He tertawa kecil. "Sekarang kau boleh memanggilku Tianzun keempat." Xiao Yan mengejek, "Kau bahkan tak mau menyelamatkan rekanmu." Xiao Yan melempar mayat Tianzun ke-9 ke depan Tianzun keempat. Tanpa ragu, Tianzun keempat menembakkan panah darah, menghancurkan mayat itu menjadi genangan darah. "Yang lemah tak perlu diselamatkan," jawabnya datar. Suasana menjadi semakin mencekam. "Karena dia gagal membunuhmu, biar aku yang menghabisi semua darah klan Xiao." Lautan darah melonjak ke langit. Kabut merah pekat menyebar. Aura dingin yang mengerikan memenuhi udara. Pertempuran baru pun dimulai. Keterampilan melahap darah. Aura dingin Tianzun keempat menyapu semua orang. Darah mereka mendidih, lalu terdengar suara ledakan tubuh satu per satu. Tanah pun memerah oleh genangan darah. Si Tian, yang terluka parah, berteriak marah saat melihat pasukannya ikut dibantai. Namun, Tianzun keempat hanya melirik dingin, mengepalkan tangan, dan seketika tubuh si Tian meledak menjadi kabut darah. Para ahli sekte singa yang mendalam gemetar ketakutan. Mereka tak berani melawan. Melihat situasi memburuk, Kailin segera memerintahkan aliansi Yan mundur untuk menghindari korban lebih banyak. Hai Bodong menatap langit dengan wajah serius. "Semua harapan kita hanya pada Xiao Yan," ucapnya berat. Di udara, Xiao Yan menatap Tianzun keempat. "Jadi ini dia, Sue He Tianzun. Dia bisa mengendalikan darah." Tiba-tiba, Tianzun keempat melangkah mendekat. Rambutnya merah darah, auranya mengancam. Ia mengepalkan telapak tangan ke arah Xiao Yan. Seketika, darah di tubuh Xiao Yan bergolak liar, seperti hendak keluar dari pembuluh. Namun, kekuatan aneh dalam darah Xiao Yan bangkit. Perlahan, rasa mendidih itu hilang. Garis keturunan makam surgawi di tubuhnya menetralkan serangan Tianzun keempat. Xiao Yan mendongak dan tersenyum. "Sepertinya jurusmu tak sehebat yang kau kira." Tianzun keempat terkejut. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba, tato klan muncul di alis Xiao Yan. Auranya melonjak tajam hingga menyamai Tianzun keempat. Wajah Tianzun itu berubah pucat. Semua orang tahu garis keturunan klan Xiao sudah punah, tapi Xiao Yan justru membangkitkannya. Doki membara di sekitar Xiao Yan. Tubuhnya menghilang, melesat cepat. Tianzun keempat terkekeh dingin. "Kau tak bisa sembunyi." Ia menebas ruang kosong. Xiao Yan muncul, menerima pukulan telapak berdarah di dadanya. Tapi di saat yang sama, tinjunya menghantam dada Tianzun keempat dengan kekuatan panas membara. Tubuh Tianzun terlempar mundur, mulutnya mengerang. Sementara Xiao Yan hanya mengusap bajunya seolah tak terjadi apa-apa. Wajah Tianzun makin gelap. Dia sadar kekuatannya belum cukup untuk menekan Xiao Yan. Mata Tianzun memerah. "Kalau begitu, aku akan menggunakan kekuatan sejati." Ia merentangkan tangan. Teriakan jahat bergema di langit. Semua orang di sekitar meledak jadi kabut darah, diserap ke tubuhnya. Lautan darah di jurang naik seperti gelombang raksasa, menyatu padanya. Aura Tianzun keempat meroket hingga membuat langit bergetar. "Xiao Yan," teriaknya dengan suara menyeramkan, "hari ini aku akan mengambil darah dan garis keturunanmu."
Langit pun berubah merah, seakan pertarungan besar baru saja dimulai. Xiao Yan menatap serius Tianzun keempat, yang auranya melonjak tajam. Pria ini bukan ahli biasa. Meskipun belum mencapai tingkat Banseng, kekuatannya sudah jauh melampaui Douzun biasa. Di Central Plains, banyak ahli puncak mencoba menembus batas ini. Mereka menyebut prosesnya 9 perubahan, cara untuk memadatkan dan menekan Douqi sampai 9 kali. Setiap langkah membuat kekuatan mereka semakin mendekati Banseng. Namun, Tianzun keempat baru mencapai perubahan ketiga. Jika dia berhasil menembus batas itu, Xiao Yan pasti tak bisa menang. Untuk memaksa kemenangan, Tianzun keempat menggunakan teknik rahasia transformasi darah. Kabut merah pekat menyelimuti langit, memancarkan bau busuk. Matanya merah penuh kebencian saat dia meraung, menciptakan awan darah yang memancarkan energi dahsyat. Xiao Yan tak gentar. Dia mengangkat tangannya, memanggil 4 kelompok api surgawi. Udara langsung bergetar oleh panas yang membakar. Lalu dia menelan dalam-dalam, menyemburkan api abu-abu, Life Transforming Flame. 5 nyala api besar membentuk pusaran api raksasa di udara. Tianzun keempat tertawa dingin. Dengan teriakan keras, dia memadatkan kabut darah menjadi telapak raksasa setinggi 10.000 kaki yang turun menghantam Xiao Yan. Xiao Yan, kau akan hancur jadi debu, teriaknya. Namun, Xiao Yan tetap tenang. Koil pengusir api 5 cincin. Pusaran api 5 warna melesat cepat, menghantam telapak darah dengan ledakan yang membuat langit seakan runtuh. Debu, darah, dan api berkecamuk, menyapu semua yang ada di sekitarnya. Di tengah kekacauan, Xiao Yan sudah bergerak secepat kilat. Dia muncul tepat di belakang Tianzun keempat. Wajahnya dingin, tangannya terangkat. Telapak tangan penciptaan surga. Telapak hitam pekat menghantam punggung Tianzun keempat. Meski lapisan darah melindunginya, kekuatan serangan itu membuatnya memuntahkan darah dan terpental jauh. Namun Xiao Yan tak memberinya waktu. Sayap kuno di punggungnya mengepak. Dalam sekejap, dia muncul di depan musuh yang terhuyung. Di telapak tangannya, 4 api berpadu membentuk teratai api yang berkilau. Wajah Tianzun keempat pucat. Ketiga serangan Xiao Yan barusan sudah lebih dari cukup untuk membuatnya tak berdaya. Teratai api meluncur dan menghantam tubuhnya. Ledakan api yang dahsyat meledak di langit seperti kembang api, mengakhiri pertempuran itu di hadapan semua mata yang terbelalak.